Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian Tajdidul Iman, pembaharuan iman, penyegaran iman. Dan hari ini kita masih menyongsong kurang lebih 19 hari lagi menjelang bertemunya kita dengan syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun unzila fihi al-Quran, wa huwa syahrul Ramadan. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang diturunkan di malam itu, di bulan itu Al-Quranul Karim, hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia, dan wabayyinatin minal huda, bulan diturunkannya penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan bulan al-furqan, yakni dibedakannya mana ahli surga dan mana ahli neraka. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kaji sebelumnya. Surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18, memberi penerangan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat itu menyatakan bahwa kita harus terus-menerus bermetamorfosa, berubah, meningkat, pindah level nasib dan kehidupan kepada level yang lebih tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ketika iman masih di dalam dada, maka upayakan iman yang dalam dada itu tersyahadah, diproklamirkan, mewujud dalam ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan itu diulang-ulang ketika banyak orang, bahkan ketika kita juga, ketika sendirian, terjadilah di situ hukum sirkulasi. Kata-kata yang sudah keluar dari ucapan kita, dan itu adalah kata-kata tauhid, akan masuk lagi ke dalam pikiran dan hati kita, dan itu membawa kesegaran baru, kesegaran yang akan membangkitkan semangat baru, sehingga kata-kata itu lama-lama akan jadi perbuatan, akan jadi karakter. Nah, iman yang sudah menjadi karakter itulah takwa, yakni iman yang akdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wal af'alun bil arkan. Iman yang sudah mencakup 3
kondisi sekaligus keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Untuk mewujudkan hal itu, Allah berkenan memberi jalan. Ya ayyuhalladzina wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Melihat apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dalam bahasa umum, dalam bahasa keseharian, itu berencana. Dalam bahasa manajemen, membuat planning. Dalam bahasa beramal, itu menyiapkan ilmu sebelum beramal. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sahabat seiman, mari di Ramadan nanti kita melihat Ramadan besok bukan dengan satu mata, tapi dengan dua mata. Maksudnya apa? Maksud saya adalah dari melihat sisi sebab dan melihat sisi akibat. Ramadan adalah bulan ibadah, dan ibadah yang luar biasa. Sebulan luar biasa. Dan dari logika Al-Fatihah, tepatnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita ibadah dan kepada Allah pula kita memohon pertolongan. Kita diajak oleh Allah untuk berlogika bahwa ibadah kita akan mendatangkan nasta'in, akan berakibat nasta'in. Seorang yang beribadah akan mendatangkan pertolongan Allah pada dirinya. Ibadahnya baik, pertolongannya Allah juga baik. Ibadahnya cerdas dan ikhlas, maka pertolongan Allah juga luas, tidak terbatas. Jadi ketika kita membaca undangan dari Allah untuk saum Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sahabat seiman semua, semoga saya termasuk di dalamnya, mendapat panggilan Allah itu. Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan untuk kalian beribadah saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah saum itu Allah wajibkan kepada kaum-kaum terdahulu, kaum beriman yang telah mendahului kita, senior-senior kita, minas syuhada was sholihin wal anbiya wal mursalin. Para syuhada, mereka yang telah berhasil mempertahankan syahadatnya sampai napas penghabisan. Was sholihin, orang yang terus
sepanjang hidupnya beramal soleh, amal pekerjaan soleh yang dibuat atau pekerjaan yang terus diperbaiki, ya, kualitasnya terus ditambah dan semakin baik sampai pada akhirnya husnul khotimah. Syuhada wasolih wal anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, mereka orang-orang sebelum kita ternyata mendapat kemuliaannya itu tidak gratis, yakni dengan ibadah. Saum salah satu. La'allakum tattaqun. Mana ibadah saum itu menghantarkan dirinya menjadi orang bertakwa. Satu-satunya mereka yang menurut Allah manusia keramat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling keramat, paling mulia maksud saya di sisi Allah adalah yang paling tinggi takwanya. Dan jalan menuju ketinggian kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan saum salah satu. Mari ayat ini selain kita baca secara tersurat apa yang ada dalam terjemah kita baca, tapi mari kita baca secara tafsir kupas lebih mendalam. Salah satunya membaca yang tersirat. Yang tersirat membaca Al-Baqarah 183 ini adalah wahai orang-orang yang sedang memikul tanggung jawab dari Allah, memikul amanat tanggung jawab dari Allah. Dalam memikul tanggung jawab itu Allah menyebutkan telah diwajibkan pada Anda semua untuk menerima nasta'in, untuk menerima pertolongan dari Allah. Sebagaimana pertolongan Allah itu Allah wajibkan diterima oleh orang-orang beriman sebelum kita, karena mereka telah berhasil tampil menjadi muttaqin. Kita diajak napak tilas. Jadi mari kita lihat, kita bandingkan ibadah dan pahala ibadah dan nasta'in, sebab dan akibat. Lisaimi farhatan, untuk yang saum Allah beri dua kebahagiaan, farhatan indal iftar, farhatan indal iqam. Insyaallah Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan. Ya, pertama adalah kebahagiaan indal iftar, kebahagiaan ketika berbuka. Bukankah waktu yang paling istimewa adalah setiap maghrib di bulan Ramadan, iftar harian maupun iftar bulanan. Tamat itu Ramadan dengan saum, dengan amaliyah Ramadan lain, sehingga tidak ada ungkapan rasa yang bisa membendungnya kecuali kalimat takbir, tahmid dan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu ungkapan kebahagiaan yang insya Allah akan kita dapatkan. Tapi itu baru satu. Yang keduanya adalah farhatan indal liqa. Seorang yang saum karena Allah izinkan untuk liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa hakiki ada dalam surat Yasin ayat 58. Kelak
Bila kita ditakdirkan oleh Allah jadi ahli surga, kemudian kita satu persatu akan diabsen, dipanggil kepada singgasana Allah di hadapan manusia pertama sampai manusia terakhir ahli surga, disaksikan oleh para malaikatnya, di mana Allah akan memberikan penghargaan. Salamun qaulam min rabbir rahim. Semoga sahabat semua kita bisa mempersiapkan mental rohani ke arah situ. Terima kasih. Nanti kita di pertemuan kembali akan kita perdalam, kita eksplorasi lagi. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita dengan ijabah terbaik. Semoga Allah menghasilkan ikhtiar-ikhtiar kita dengan hasil terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.